karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang bahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan ini mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut Miranti. Pembaca teks Pancasila. Silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa ada di dunia ini, ditakdirkan sebagai manusia untuk menjadi sebaik-baiknya makhluk, ya. Sebagaimana dituliskan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tidak pesan untuk menjadi manusia, tetapi ya Allah memilih kita untuk menjadi seorang manusia yang bernama, misalnya Bapak Dedi Effendi sebagai seorang guru, maka tugas Bapak adalah mengajar dengan sebaik-baiknya, memberikan ilmu dengan tulus, ikhlas, berharap murid-muridnya menjadi generasi yang sukses di masa depan, gemilang, ya. Dan kalian juga ditakdirkan hari ini sebagai seorang murid, dari mulai Adit sampai Wafa, tidak kebetulan, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tugas kalian karena itu adalah menjadi insan pembelajar yang bersemangat, haus akan ilmu pengetahuan, tidak puas dengan apa yang kalian dapatkan sekarang, karena ilmu itu selalu bertambah setiap hari. Kalau kita lihat di internet, yang di YouTube penjelasan tentang misalnya bangun ruang Prisma Limas, ternyata sudah maju puluh-puluh tahun daripada apa yang Bapak rasakan ketika Bapak SD, ya.
Jadi kita tuh sudah sangat maju sekali ilmu pengetahuan. Dengan adanya kemudahan teknologi seperti ini, sebetulnya lebih mudah bagi kita untuk belajar. Nah, tugas kita jadi belajar ya sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat Allah yang begitu besar ini sebagai manusia, punya akal pikiran, sehat, tidak menderita sakit apapun, dibiarkan begitu saja tanpa ada keinginan bagi kita untuk menjadi insan yang terpilih ya oleh Allah. Bapak dipilih oleh Allah sebagai guru. Nah, nanti kalian akan dipilih oleh Allah sebagai apa? Misalnya kalian ingin menjadi insinyur, dokter. Nah, apalagi dokter itu sekarang sedang diperlukan ya dengan adanya kondisi Covid seperti ini. 10 tahun yang akan datang, profesi dokter itu adalah profesi yang sangat penting. Jadi kalian pelajari dari sekarang ilmu-ilmu yang menunjang kedokteran. Matematika pasti ada ya di kedokteran. IPA apalagi nyambung banget gitu. Setiap ada kejadian-kejadian yang terhubung dengan alam pasti itu akan belajarnya di IPA. Nah, dokter pun dia pasti akan mengetahui apa saja yang terjadi di alam ini. Jadi jangan sia-siakan waktu ya. Masa depan kalian tuh ditentukan saat ini. Nah, tebarkan pikiran-pikiran positif pada diri kalian. Coba bayangkan diri kalian ketika sedang belajar saat ini tuh berada di sebuah ruangan yang bersih, atau bayangkan sedang membedah seorang atau menyuntik pasien atau apapun lah yang kalian cita-citakan. Pengen jadi insinyur, membuat jalan tol, misalnya dinamain jalan tol Miko misalnya ya, nama sendiri jalan tolnya. Bayangkan dari sekarang kita sedang ada di tengah jalan, hasil dari desain kita sendiri dengan uang kita sendiri. Wah, itu sangat mendorong sekali semangat kita untuk belajar. Dan banyak profesi-profesi lain pun yang memang sangat mulia ya, sangat indah, asal diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Menjadi seorang pedagang, pengusaha pun kalau untuk berjuang di jalan Allah, hasil usahanya disumbangkan kepada orang yang membutuhkan di negara kita atau di negara lain. Wah, itu bayangkan kalau diri kita tuh sedang membantu orang-orang yang kebutuh ya, bencana alam seperti kemarin di Sukabumi, belum lagi gempa, belum lagi banyak sekali orang membutuhkan, dan kita tuh punya resource-nya, kita tuh punya bantuannya. Kemudian kita membantu mereka. Ya, itu bayangkan seperti itu, tapi modalnya balik lagi ke diri kita sendiri saat ini. Apakah kita sudah rajin belajar untuk menjadi orang seperti yang ada di bayangan kita atau belum? Nah, bayangkan diri kita tuh 10 tahun yang akan datang bagaimana ya. Nah, jadi jangan sampai kita ketika saat pandemi seperti ini, sekali lagi Bapak ingatkan, menghabiskan waktu percuma. Kuota dipakai main game, pakai media sosial, download YouTube, lihat-lihat artis lokal atau Korea, nonton-nonton yang tidak bermanfaat, itu sangat berpengaruh terhadap otak kita. Kalau kalian menonton yang hal-hal yang jelek, misalnya gosip, maka pikiran kita tuh akan ikut-ikutan jadi jelek. Kita nonton yang lucu tapi garing, maka diri kita pun akan hampa seperti yang ada di video itu. Bahkan lebih jauh lagi, kita nonton adegan kekerasan, maka kita secara tidak langsung akan merasa kesakitan ya. Jadi tolong, apa yang kita tonton itu pasti akan berpengaruh terhadap diri kita. Jadi lihat orang kesakitan, ditinju, ditendang, kitanya sendiri pasti akan ikutan. Jadi jangan sampai kita menonton hal-hal yang membuat diri kita menjadi bodoh. Awas.
TV, YouTube, itu juga sudah mulai bodoh lah ya. Banyak tontonan-tontonan yang nggak bermanfaat, joget-joget di TikTok, kemudian ketawa-ketawa sendiri. Apa manfaatnya sebetulnya nih ya? Tolong kita pahami dari sekarang ya, bahwa tidak semua tontonan yang ada di YouTube tuh harus ditonton. Kadang-kadang harus kita saring. Oh, ini yang saya tonton karena manfaat, ini nggak usah. Apalagi gosip-gosip murahan ya. Siapa itu? Artis yang lagi naik daun tuh ya. Kemudian dicari beritanya. Nggak ada manfaatnya. Lebih baik tonton aja video-video Bapak ya. Ngajar. Jadi supaya lebih banyak jam tayangnya, kalian tonton lagi tuh video-video yang sudah pernah Bapak ajarkan. Ya itu kan pelajaran semua, nggak mungkin ada nggak manfaatnya itu. Pasti ada manfaatnya. Meskipun hanya 5 menit, 10 menit, tapi dengan kita rajin mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari, maka kita akan lebih kuat memorinya. Jadi kita sangat beruntung sekali belajar di Zoom, di-upload ke YouTube. Kalian bisa belajar dan mengulang semau kalian. Kalau dulu Bapak tidak pernah merasakan hal seperti ini, ya. Jadi nggak bisa nonton lagi. Kalau udah dijelasin ya udah, kitanya harus ngerti sendiri. Kalau kalian malah enak banget, ya udah dijelasin, bisa ditonton lagi. Tuh, ini sangat berbeda sekali dengan apa yang terjadi zaman dulu. Jadi sekali lagi Bapak titipkan semangat untuk belajar, dorong diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai orang lain malas, kita ikutan menjadi pemalas. Awas, semangat itu menular. Jadi kalau kitanya semangat pasti menular ke orang lain. Tapi sebaliknya kita malas, orang lain juga sama akan ikut malas. Jadi tularkan energi-energi positif yang ada pada diri kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, Wiranti. Pembacaan doa. Allahumma salli wa sallim ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsal mulku lillah. Walhamdulillah la syarikalah falakal hamdu wa lakal syukru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Lanjut. Laporan pemimpin pasukan kepada pembina upacara. Lapor upacara telah selesai. Laporan selesai. Baik, bubarkan. Lanjut. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Seluruhnya bubar barisan jalan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik semuanya. Nah, itu upacara kita ya. Karena semua orang juga sebetulnya sedang upacara ya. Baik, sudah hadir di sini ada 21 orang. Siapa aja kita absen. Sudah hadir Bilqis, Adit, dan Azka ya. Andrean, Tazkia, Auni, Dezan, Elna, Hansen, Arisku, Humaira, Adli, Raffi, Miko. Miko sudah sembuh, Miko? Dah, Pak. Oke, awas jangan sepedahan siang-siang, jangan makan yang lada. Awas ya, dari lada dan capek itu bisa jadi tipes lagi ya. Oke, kemudian sudah hadir Mikail. Mikail sudah sembuh? Halo? Mikail sudah sembuh? Sudah, Pak. Oke, ya jaga kesehatan. Kemarin juga Miko disuruh ke dokter kan, takut. Ya, pasti disangka COVID kalau ke dokter atau ke rumah sakit. Bapak juga pas awal-awal mau
kita belajar kan batuk terus sampai sebulan. Kalian tonton videonya dari awal, batuk aja terus. Bapak juga takut kalau ke dokter, tapi alhamdulillah ya sembuh. Kayak Miranti, Rashid, Nisrina, Irei, Suraya, Wafa, Zahid. Oke, berarti yang tidak ada siapa aja nih? Tolong diketik dong di chat WhatsApp siapa aja yang tidak hadir. Siapa aja? Nggak tahu. Chat Nagib. ketik di chat WhatsApp ya ya. Yang tidak hadir. Siapa aja tuh? Akil, terus siapa lagi? Akil, Zakwan, siapa lagi? Sagib, terus siapa lagi? Madin Sagib bisa. Siapa lagi? Lujeng, siapa lagi? Supaya gampang nih nyalahinnya. Siapa lagi? Rasid mah ada. Ada itu Rasid mah. Kayak Akil, Zakwan, Sagif, Lujeng, siapa lagi yang nggak ada? Siapa lagi? Raihan, ya. Terus siapa lagi? Oh, Askama sama Adit ya. Askama sama Adit, jadi nggak dihitung. Siapa lagi? Tolong di absen bareng-bareng nih. Akil, Zakwan, Sagif, Lujeng, Raihan, siapa lagi? Kemana sayang? Sini sini. Nanti mamah mah ada sini pulang. Apa Sonic Jomom? Sok. Apa sayang? Mau ikut belajar? Sini sini. Oke. Azka Fauzan. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Habisin bareng-bareng aja lah. Azka. Oh, mau ngomong ke Rasid. Tapi disangkanya Rasid nanti yang gak hadir. Baik. Tolong yang siapa sih sekretaris tuh dulu tuh? Elna ya? Elna. Oh iya. Elna tolong dong ini dikirim ke ini ya, dikirim ke WhatsApp grup anak-anak ya. Nanti aja udah selesai ini ya, nanti saja. Jangan sekarang, kita akan belajar dulu. Baik, kita mulai. Sudah ya, di absen sudah. Nah, sekarang kita akan mulai langsung dengan pelajaran kita hari ini matematika. Matematika lagi ya. Biasanya sih gitu ya. Tapi kalau misalnya dibawa happy sebetulnya tidak akan terlalu sulit ya matematika tuh. Baik, kita share Nitro PDF. Baik, sudah ada? Ya, silakan dibuka halaman berapa nih? Halaman 85. Nah, volume bangun ruang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita belajar volume bangun ruang, ini kita membangun sebuah kota. Bayangkan kita sedang membangun sebuah kota. Tadinya Bapak mau ngajak kalian main game sih. Mana sayang? Mau yang mana? Ini aja? Ini aja ya? Oke. Mau main game tentang membangun sebuah kota. Karena dasar-dasar dari 3 dimensi seperti yang Bapak ceritakan kemarin itu ada di sini, di balok, prisma, tabung, bola, emas, kerucut. Nah, cuma 6 bangun ini aja. Kalian bisa membangun rumah yang sangat indah, bisa membangun gedung tinggi pencakar langit, bahkan bisa juga membuat model 3 dimensi manusia. Hebat kan ya? Menarik sekali ini. Tapi kalian harus tahu dulu volume, luas permukaan, karena ketika kita mendesain itu semua harus ada ukurannya. Nggak bisa seenaknya kita membangun sebuah rumah. Atau jadi ngaco nanti ukurannya ya. Ya baik, kita lihat. Supaya lebih mudah. Kalau misalnya ada yang masuk, jadi kita kasih ini ya. Partisipan, kemudian play sound. Silakan dilihat
tolong dibaca dulu nih konsep volume. Halo Mikail, tolong bacain dong konsep volume. Halo. Satu, Mikail, konsep volume. Isi volume suatu bejana bangun ruang berongga adalah banyaknya satuan volume, satuan takaran yang dapat digunakan untuk mengisi hingga penuh bejana tersebut. Ya. Rumus-rumus volume bangun ruang prisma, tabung, kerucut, limas, dan diturunkan dari rumus volume balok. Balok merupakan prisma tegak segi 4 di kelas 5. Oh, Kamu sudah belajar tentang volume balok, apa rumusnya? yaitu luas alas kali T, Kayak itu apa? T kali Kayak itu apa? Tinggi. panjang Tinggi. kali Oke. lebar kali tinggi. Iya. Lanjut. Sekarang kita akan belajar mengenai penemuan rumus volume prisma, tabung, kerucut, dan limas. Oke. Volume. Lanjut. Volume prisma. Perhatikan prisma tersebut. A. Prisma tegak segitiga. B. Prisma tegak segi 4 atau balok. C. Prisma tegak segi 5. Oke. Sampai sana dulu. Oke. Terima kasih. Baik. Sekarang lihat coba. Kita lihat di sini ya. Ada prisma segitiga tetrahedron. Enggak ada nih kan. Tata. Hexagonal prism. Oh, ini sorry. Nah, kelihatan ini apa nih? Prisma segi 6. Bagus. Jadi ini prisma segi 6. Kenapa disebut prisma segi 6 ini? Karena sudutnya ada 6. Tuh, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 segi. Kalau ini prisma segi apa nih? Asik kan ya kalau belajarnya bisa pakai 3D seperti ini. Bukan prisma ini mas, sorry. Ini mah limas ya. Nanti kita belajar. Heksagonal, prisma, oke. Nah, ini kalau ini prisma apa nih? Segi 4. Oke, ini prisma segi 4 ya. Nah, karena dia bentuknya persegi. Jadi persegi kan ada 4 sisi. Nah, kalau prisma segitiga, triangular prism. Nah, ini tuh. Kelihatan gak nih? Prisma segitiga ya. Tuh. Prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Halo? Karena alasnya berbentuk segitiga. Karena alasnya bentuknya segitiga. Jadi prisma itu bentuknya mengikuti bentuk alas. Jadi kalau prismanya ini alasnya bentuknya segitiga ya segitiga. Kalau persegi ya persegi. Kalau segi 6 ya segi 6. Tapi untuk di SD kita hanya belajar prisma segitiga dan prisma segi 4 saja. Gak rumit-rumit lah ya. Kalau segi 6, segi 5 itu udah rumit banget. Oke, tolong diganti dong. Halo? Elna, halo? Tolong dilanjutin Elna. Bangun. Halo Elna. Enggak ada. Enggak ada enggak tadi Elna? Oh, Hafiz ada. Oke. Auni deh. Halo Auni. Halo Auni. Silakan lanjutkan Auni. Ya, Bangun, Pak. bangun. Yang mana?
Bangun-bangun tersebut dinamakan prisma tegak. Nama bangun prisma tegak ditentukan oleh bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma tegak segitiga. Jika alasnya segi empat, maka dinamakan prisma tegak segi empat, dan seterusnya. Pada gambar B, prisma tegak segi empat dinamakan juga balok. Kamu telah mengetahui bahwa volume balok adalah V sama dengan luas alas kali T, sama dengan P kali L kali T. Bagaimana dengan volume prisma tegak segitiga? Bagaimanakah cara menghitung volume prisma tegak segi N lainnya? Agar kamu dapat menjawabnya, perhatikan peragaan berikut. Baik, nah ini sudah sampai sini aja. Jadi secara singkat, volume prisma itu luas alas kali tinggi. Nah di sini kan kalau segitiga berarti dia luas alasnya luas segitiga. Nih, apa luas segitiga apa? Persegi panjang, panjang kali lebar. Persegi rumusnya sisi dikali sisi. Terus? Lupa. Apa lagunya? Ayo dong, lagunya apa? Lanjutannya. Setengah. Setengah. Alas dikali tinggi. Rumus segitiga sama kaki sama sisi. Jadi kalau misalnya alasnya segitiga, berarti rumusnya menjadi setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, jadi ini ada dua tingginya. Satu tinggi segitiga, satunya lagi tinggi prisma. Ya, contoh di sini. Nah, ini alas segitiga. Kelihatan kan ya? Kelihatan ini? Nah, ini alas segitiganya 4. Kemudian tinggi segitiganya 5 dan tinggi prismanya 12. Jadi cara menghitungnya, nah volume prisma sama dengan alas kali tinggi. Jadi sama dengan setengah kali alasnya 4, tinggi segitiganya 5. Supaya nggak pusing, ini jadi ini tinggi segitiga ya. Ini tinggi segitiga yang 5 dan 12 itu tinggi prisma. Nah, setengah kali 4 kali 5 kali 12. Jadi setengah kali 4 kali 5 20 bagi 2 10 kali 12 120. Wow, saya yang berlatih. Baik, coba kita latihan soal dulu di sini ya. Coba kita di Google Keep aja deh. Misalnya kalau Nitro Chrome. Mana Chrome-nya? Item. Gelap ya? Ya. Ya. Nox, IDM, Zoom. Bentar, ini kalau main stage berarti Google Chrome. Nah, ini ya, ada ya. Baik, sudah ada Google Chrome-nya. Nah, baik kita lihat. Kalau misalnya ada prisma segitiga juga sama. Kita gambarkan misalnya seperti ini. Nah, truk. Nah, ini ada titik-titik tandanya ada di sisi belakang ya. Ini panjangnya misalnya. Nah, ini tinggi segitiga ya. Ini tinggi segitiga. Ini 10. Ini 5. Tinggi prisma misalnya 16. Nah, cari volume prisma.
volume prisma segi kenapa mati? Ajib mah. Udah. Nah, volume prisma tuh jadi alas dikali tinggi. Nah, habis baterai. Sebentar. Mau dicas dulu ya, sebentar ya sayangnya. Cas dulu ya. Ajib kasihan. Bukan ini sayang. Tutos dulu. Sok, tutos dulu ya. Nah, alasnya kan alas segitiga. Berarti rumusnya setengah alas dikali tinggi. Nah, jadi ini setengah alas kali tinggi itu yang ini. Yang A ini. Nah, ini tinggi prisma dikali tinggi prisma. Jadi sama dengan setengah kali alas segitiganya berapa? Halo, tolong. 10. Tinggi segitiganya berapa? 16. Guys, 16. tinggi segitiga 9. 9. Mana 9? Ada 9. 5 ini. Tinggi prisma berapa? 5. Oke, 16. Ada yang bisa dicoret? 20. Oke, 10 bagi 2. Berapa nih? 5. Nah, sisanya berarti 5 kali 5, 25. 25 dikali 16. Tolong dong, berapa nih? 5 kali 6? 30. 2 kali 6 tambah 3. Berapa? 15. Oke, terima kasih. Nah, 1 kali 5 gampang. 5, 2 kali 1, 2. Tolong dicek. Isi Bapak salah nggak ini? Oke, 400. Tolong dicek dulu, bisa salah ngitung. Kemarin juga salah ngitung. Jadi ini 400 cm kubik. Awas, kalau volume itu pakai kubik. Ya, jangan salah. Kubik itu jadi pangkat 3 kalau volume. Kenapa pangkat 3? Karena di sini angkanya ada 3, 10, 5, 16. Jadi pangkat 3 tuh ya variabelnya. Coba kita cari soal prisma. Kita cari soal tentang prisma coba ya. Nah, ini asik ada. Tuh, volumenya berapa nih? Kelihatan nggak? Sebentar. Kelihatan ya? Coba kerjain A, B, C, D. Mau yang mana nih? Kita kerjain yang mana nih? Yang A, B, Gampang. kerjain A. Baik, kerjain yang A saja dulu ya. Satu-satu nih. Kerjain yang A. 11, 9, 20. Jadi gambarnya kan gini. Nanti kotretannya Bapak share di grup WhatsApp ya. Supaya bisa kalian pelajari lagi. Nah ini. Kan tadi gini ukurannya. Bapak gambarnya nge-freeze. Gambarnya gimana? Bapaknya yang nge-freeze. Aku bang enggak pak, biasa aja. Tuh. Please, sebentar. Bapak Halo? diem dari tadi. Halo? Iya, bapaknya yang diam. Udah? Diam nggak? Nah, Aku mantap. Masih bergerak biasa ya. Ya. Gak apa-apa. Ya. Gak penting lah Bapak mah. Yang penting mah ininya nih. Isinya nih. 11, 9, 20. Gak penting lah. Ini pokoknya caranya nih yang penting mah. 11, 9, 20. Oke. Volume prisma segitiga. Berapa nih? Setengah alas dikali tinggi prisma ya. Jadi ada 3 nih yang ditanya. Baik, alas segitiganya berapa nih? 9. 9. Tinggi segitiganya berapa? 11. Oke, tinggi prisma 20. ada yang bisa dicoret? 2 sama 20. Oke, berapa nih? 10. 10. Sisanya 10.
9 kali 11, 99. Kali 10 berarti berapa nih? Gampang banget. Berapa? 990. 990. Tambahin aja nolnya 1. Tidak usah dihitung ya. Jadi 990 cm kubik. Oh, sudah jam 8. Baik, satu lagi nih. Kita kerjain. Yang mana nih? Yang B, yang C. Yang B mah kayaknya susah ya. Karena diketahui Yang C. volume. Yang C. 16, 7, 2, 2. Yang B nanti kita tunda dulu. Bisa mah bisa dikerjain. Tapi harus Profesional. rumusnya ya. Lama. Baik. Kita kerjain dulu yang B supaya mudah. Ukurannya 16, 7, 22 ya. Nah, ini 16 alas segitiga, 7 tinggi segitiga, tinggi prismanya 22. Volume setengah alas dikali tinggi prisma. kali tinggi prisma. Oke. Alasnya berapa nih? 16. 16. Bagus. Tingginya berapa? 22. Tinggi segitiga. 7. Tinggi Oh, prisma? 7. 22. Prisma. Oke. Ada yang bisa dicoret? 22 sama 2. Berapa nih? 16. 16 bagi 2. Oke, 8. Berarti sisanya 8 kali 7 kali 22. Nah, 56 kali 22. Sebentar sayang. Sebentar. Iya, yuk. Tuh Mama. Itu ada Mama. Malu. Nah, berarti 56 kali 22. Tolong dong kaliin. 6 kali 2. 18. Oke, simpan 1. 5 kali 2. 51. 12 ya. Nah, ini sama ya. Sama ini juga 12. Jumlahin dong. 2, 3, ini 2, 1. Jadi isinya 1232 cm kubik. Nah, jadi begitu ya cara mengerjakannya. Tidak akan terlalu sulit lah insya Allah. Kalau belum mengerti silakan diulang-ulang lagi saja video ini ya. Ini Bapak rekam, nanti bisa dilihat di YouTube. Apa namanya, Pak? Apanya, Dizan? YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya. Oh, belum subscribe ya. Kalau sudah subscribe mah langsung ada notifikasi kalau Bapak upload apa atau sedang live. Udah. Channelnya Udah. ini sudah. Berarti langsung nanti otomatis ada peringatan, ada notifikasi ya. Nah, tugas kalian silakan halaman 87. Tugas kalian halaman 87 nomor 1 dan 2. Sedikit lah. Sedikit ya. Nomor 1 A, B, C, D, nomor 2 hanya 1. Baik, kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu nih sebelum kita akhiri? Tidak ada. Baik, kita sama Pak Zainal dulu Al-Quran hadis, kemudian nanti setelah beres silakan kalian kerjakan matematikanya ya, jangan sampai nggak dikerjain, nanti nggak bisa ngerti bahasan selanjutnya ya. Jadi dasar kalian memahami prisma yang lain itu ada di sini ya. Prisma 5 kalian kalau tidak mengerjakan, nanti kesulitan sendiri ya memahami materi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian pasti bisa mengerjakan. Bapak yakin apa yang kita bahas hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.